Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrada Putri, NIM 2314201043, kelas 1A, yang akan memenuhi tugas UTS untuk membuat video tentang 10 sistem anatomi tubuh manusia. Selamat menyaksikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa suara yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang pertama terdiri dari hipofisis yang melekat di bagian dorsal hipotalamus yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang menghasilkan PSH, GH, LH, dan lain-lain. Yang kedua ada hipotalamus yang terletak di bagian tengah otak di antara kelenjar pituitari dan talamus yang berfungsi sebagai mengontrol sistem hormon. Yang ketiga tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di bawah laring yang berfungsi memproduksi serta mengsekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Yang keempat ada paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di belakang tiroid yang berfungsi sebagai keseimbangan karena dua mineral yakni kalsium dan fosfat. Yang kelima ada adrenal atau kelenjar anak ginjal yang terletak di kutub atas ginjal yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Jika teman-teman stres terjadi masalah pada adrenalnya. Yang keenam ada pankreas terletak di bawah lambung yang berfungsi menghasilkan enzim. Yang ketujuh ada gonad. Gonad terdiri menjadi dua, yaitu ovarium dan testis. Ovarium yang terletak di bawah perut yang berfungsi sebagai tempat sel telur yang dihasilkan untuk perkembangan untuk pembuahan. Yang pada laki-laki yaitu testis yang terletak di bawah gagat dan skrotum yang berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ke-8 ada timus atau kacang terletak di bagian steratoraja di atas jantung yang berfungsi sebagai penopang sistem imun tubuh. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan. Yang pertama ada mulut, terletak di kepala dan umumnya bagian awal dalam sistem pencernaan mulut. Terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, dan teka. Mulut berfungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Jadi yang menelan dan mengunyah makanan kita adalah mulut. Yang kedua adalah kerongkongan, terletak di bagian trakea dan depan tulang belakang, berfungsi sebagai membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga ada lambung yang terletak di atas sisi perut bagian kiri dan terhubung dengan usus halus, berfungsi menampung makanan dan minuman dan mendorong ke usus untuk penyerapan makanan. Yang keempat ada usus besar yang terletak antara usus buntu dan rektum yang berbentuk tabung U yang berfungsi menyerap vitamin dan cairan terdapat di dalam timus sebelum membentuk feses. Yang kelima ada usus halus terletak di antara lambung dan usus besar yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Yang keenam ada rektum terletak di bagian akhir dari usus besar yang berbentuk huruf S yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh yang bagian bawah anus yang terletak di bagian rektum yang berfungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Yang pertama ada hidung. Udara pertama kali masuk ke dalam pernapasan melalui lubang hidung dan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel debu yang menyertai udara. Udara masuk, selain itu udara akan dihangatkan, dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh kita.
Yang kedua ada paring atau tenggorokan, yaitu persilangan jalur udara dan makanan yang masuk. Yang ketiga ada laring, bagian atas saluran. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epilotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epilotis sehingga menutupi glotis. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, bagian organ pernapasan yang mempunyai bentuk pipa yang mempunyai panjang sekitar 9 cm. Yang kelima, yang fungsinya adalah untuk membantu udara yang masuk dan dapat melewati laring dan bronkus. Selanjutnya ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis daripada trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam ada alveolus, berfungsi untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Yang ketujuh ada paru-paru, adalah organ pernapasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang lebih besar daripada bagian kiri. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke salur telur untuk pembuahan ovum. Sistem reproduksi yang pertama ada sistem reproduksi pada wanita, yaitu ada vagina, merupakan alat ovulasi pada wanita. Vagina berfungsi sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi proses persalinan. Yang kedua ada serviks atau mulut rahim, berfungsi sebagai jalan antara vagina dengan uterus. Yang ketiga ada endometrium atau dinding rahim, fungsinya untuk melindungi rahim. Yang keempat ada uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya dan tumbuhnya janin sampai nanti terjadinya persalinan. Yang kelima ada tuba fallopi, fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Yang keenam ada ovarium, fungsinya ovarium untuk memproduksi ovum atau sel telur. Selain ini juga memproduksikan hormon heterogen dan progestogen. Yang ketujuh ada ovum, berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Yang kedua ada pada laki-laki, alat produksi pria terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama, kelamin luar terdiri dari penis, testis, skrotum. Penis berfungsi mengeluarkan air mani, sperma, serta urin. Alat kelamin pria ini terdiri dari beberapa peran, yang masing-masing salah satunya adalah kepala penis yang memiliki banyak saraf dan sensitif terhadap rangsangan. Testis berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon
testosteron karena fungsinya yang begitu penting. Kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Terus ada skrotum, fungsi sebagai menjaga suhu dari testis agar tetap opsional, yakni di bawah suhu tubuh. Pada manusia, suhu testis sekitar 30 Celcius. Yang kedua, pada bagian dalam yang terdiri dari kelenjar prostat, vas deferens, dan uretra. Kelenjar prostat berfungsi sebagai membantu menopang sperma dalam berhubungan seksual. Yang selanjutnya ada vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epidermis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Karena urin mencapai uretra, otak akan mengirim sinyal ke otot kandung kemih untuk mengencang. Situasi ini akan membuat tubuh mengeluarkan urin dari kandung kemih. Sistem integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama kulit, kuku, rambut, kelenjar, saraf, dan pembuluh darah yang mendukung kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh, berat sekitar 6 pound atau lebih, dan tebalnya kira-kira 2 mm, lebih tipis pada area sensitif seperti kelopak mata, dan lebih tebal pada permukaan yang membutuhkan lebih banyak tekanan seperti telapak kaki. Kulit Anda terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis. Lapisan atas kulit ini adalah bagian kulit yang dapat Anda lihat dan disentuh. Terdiri dari 3 jenis sel, melanosit, keratinosit, dan Langerhans. Dermis, lapisan tengah kulit. Lapisan ini adalah yang paling tebal. Ini berisi kelenjar keringat dan minyak serta poliker rambut. Perikan rambut hipodermis. Yang selanjutnya ada hipodermis, lapisan terbawah kulit. Lapisan lemak pada kulit adalah yang membantu melindungi tubuh. Kuku adalah melindungi ujung jari tangan dan kaki. Rambut, bulu mata, dan alis Anda membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Rambut terdiri dari 3 bagian batang, polikel, dan bohlam. Bagian batang rambut yang dapat dilihat, disentuh, dan ditata. Polikel rambut, struktur seperti tabung yang menjaga rambut tetap berada di kulit Anda. Yang selanjutnya ada bohlam rambut, terletak di bawah kulit dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan rambut. Yang selanjutnya ada kelenjar. Kelenjar melepaskan bahan seperti air, garam, atau minyak dari bawah kulit ke permukaan kulit. Kelenjar sudorivorus ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Selanjutnya ada kelenjar sabakos. Kelenjar ini menghasilkan sebelum dan memberikan minyak pada wajah. Selanjutnya ada kelenjar surominos. Kelenjar melepas bahan seperti air, garam, atau minyak dari bawah kulit ke permukaan kulit. Ada kelenjar sudorivorus. Ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Selanjutnya ada kelenjar sebakos. Kelenjar ini menghasilkan sebelum minyak dan memberi minyak pada wajah. Selanjutnya ada kelenjar cerumonisa. Ini adalah kelenjar di telinga yang mengeluarkan kotoran telinga. Kelenjar susu adalah
kelenjar di dada seseorang. Pada orang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir atau APAB, kelenjar susu menghasilkan susu setelah melahirkan. Fungsi dari sistem integumen melindungi tubuh dari infeksi dan cedera yang mungkin Anda alami dari lingkungan luar, adalah lapisan perlindungan tubuh dan garis pertahanan pertama melawan virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Anatomi sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal mempunyai sepasang ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Di dalam ginjal terdapat bagian-bagian di dalam yang proses sebagai proses pembentukan urin. Pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama ada proses filtrasi. Proses filtrasi adalah pemisahan koloid dan partikel padat dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. Yang kedua ada reabsorpsi. Proses reabsorpsi adalah urin primer akan diserap kembali oleh tubuh proksimal, neutron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang ketiga, proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap argumentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan mengumpul. Yang ureter, kemudian ada 2 saluran, yaitu ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk memompa urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, di mana urin merupakan hasil penyaringan limbah darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Yang terakhir ada uretra. Uretra yaitu yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri dan kotoran penyebab penyakit yang masuk dari lingkungan luar. Uretra memiliki panjang sekitar 18 sampai 20 cm. Jantung adalah bagian dari organ vital di dalam tubuh manusia. Jantung dalam tubuh terdiri dari 4 ruang. Yang pertama atrium kanan, atau tempat penerima darah segar dari paru-paru. Partikel kiri, tempat memompa darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Atrium kanan, tempat menerima darah tidak segar dari tubuh. Partikel kanan, tempat memompa darah ke paru-paru. Kemudian pada jantung terdapat pembuluh darah, aorta, arteri pulmonalis, vena cava, vena inferior. Pada jantung terdapat sekat jantung atau septum, yaitu memisahkan bagian kanan dan kiri ruang jantung. Septum jantung diantaranya septum atrioventricularis atau pemisah atrium dan vertikal, septum inventrikulasi pemisah vertikal kiri dan kanan, septum atriorium atau pemisah atrium kiri dan kanan, kutub jantung atau vulva memisah bagian ruang ayas atau atrium dan bawah vertikal ruang jantung, berfungsi menjaga agar darah dalam vertikal tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa kutub yang pada jantung diantaranya palpus, tracuspidalis atau memisahkan atrium kanan dan vertikal kanan. Pulpa bicuspidalis memisahkan antara atrium kiri dan vertikal kanan. Valvula seminalis berada antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang disebarkan tidak kembali ke jantung. Sistem saraf jantung pada yang pertama, sinoatrial node atau SA node berfungsi mempertahankan irama pemompa jantung dengan menentukan
laju kontrak sel jantung. Atau ada AF node mengatur kontraksi pada atrium dan partikel. Berkas His kiri mengantar impuls listrik ke bilik kiri, berkas His kanan mengantar impuls listrik ke bilik kanan. Serabut Purkinje mengantar rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium. Pembuluh darah ada arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh yang minim oksigen menuju jantung. Pembuluh darah kapiler menjadi pembuluh darah arteri dan vena selama proses pertukaran oksigen. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam tubuh. Muskuloskeletal terdiri dari tulang, yang tulang merupakan salah satu bagian utama dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbentuk dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau kepingan darah. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan tetapi ada yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tenggorokan. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan, kaki, siku, pergelangan, bahu, rahang, panggul, dan lain-lain. Yang ketiga ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah yang melekat pada jantung, yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini biasanya meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh otonom sehingga dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Saluran pencernaan otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna kemudian dibuang sebagai kotoran pada pembuluh darah. Otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebar atau menyempit pembuluh darah. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri di atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi
seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Sistem saraf adalah jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf, yaitu neutron. Neutron adalah komponen utama saraf. Susunan sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi tiga: otak besar, otak kecil, otak tengah. Otak besar berfungsi untuk pengatur aktivitas, otak kecil berfungsi sebagai mengatur keseimbangan, dan otak tengah berfungsi menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari leher, punggung atas, punggung bawah, dan panggul sumsum tulang belakang. Tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengirim sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada sistem saraf tepi, ada dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau berbahaya. Sistem parasimpatik adalah salah satu dari dua sistem saraf otonom yang mengatur respon istirahat dan mencerna. Sistem saraf simpatik mengatur respon tubuh dalam kondisi istirahat dan rileks, serta terjadinya ketegangan yang ditimbulkan oleh sistem saraf simpatik. Sistem kekebalan adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Sistem kekebalan terdiri dari sel-sel dan zat-zat yang bisa larut. Sel utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih, yaitu makrofag, neutrofil, dan limfosit. Zat-zat terlarut yang utama adalah antibodi, protein komplement, dan sitokin. Makrofag adalah sel darah putih yang berukuran besar yang dapat mencerna mikroba, antigen, dan zat-zat asing lainnya. Antigen adalah setiap zat yang bisa merangsang suatu respon kekebalan. Antigen bisa merupakan bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel kanker, dan racun. Neutrofil adalah sel darah putih yang berukuran besar yang dapat mencerna mikroba dan antigen lainnya. Neutrofil memiliki granula yang mengandung enzim untuk menghancurkan antigen yang dimakan olehnya. Limfosit merupakan sel utama pada sistem getah bening. Limfosit memiliki ukuran yang relatif lebih kecil daripada makrofag dan neutrofil. Limfosit terdapat tiga bagian, yaitu kelompok pertama, limfosit B, berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat tumbuh menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Limfosit T terbentuk jika sel induk di sumsum tulang masuk ke kelenjar timus dan mengalami pembelahan di pematangan. Di kelenjar timus, limfosit T belajar membedakan benda asing dan bukan benda asing. Sel NK memiliki ukuran yang agak lebih besar dari limfosit T dan limfosit B. Sel ini dinamakan sel pemusnah karena sel ini membunuh mikroba dan sel kanker tertentu. Antibodi adanya rangsangan dari suatu antigen membuat limfosit B mengalami pematangan menjadi sel-sel yang menghasilkan antibodi. Antibodi merupakan protein yang dapat bereaksi dengan antigen. Antibodi disebut juga sebagai imunoglobulin.
Terdapat 5 jenis kelompok antibodi. Yang pertama ada LGM, LGG, LGA, LGE, LGD. Selanjutnya ada sistem komplemen. Sistem komplemen mengandung lebih dari 18 macam protein. Protein ini bertindak dalam suatu kaskade di mana satu protein mengaktifkan protein yang lain dan seterusnya. Sistem komplemen bisa diaktifkan melalui dua cara. Yang pertama, jalur alternatif diaktifkan oleh produk mikroba tertentu atau antigen. Yang kedua, ada jalur klasik diaktifkan oleh antibodi khusus yang terikat pada antigen. Sistem komplemen berfungsi menghancurkan benda asing yang ada di dalam tubuh. Sitokin pada sistem kekebalan sitokin berfungsi sebagai pembawa pesan. Sitokin dihasilkan oleh sel-sel pada sistem kekebalan sebagai respon terhadap perangsangan antigen.